Bisa bisa ini, bisa di-unmute itunya, dibuka mikrofonnya. Enggak? Ya. Kita menginjak ke materi yaitu, SRA, Sekolah Ramah Anak ya. Sekolah Ramah Anak ya, di mana sekolah ramah anak ini ya kita, harus tahu bagaimana itu sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah itu adalah merupakan, eee, ya, merupakan kesenangan bagi siswa, aman untuk belajar baik khususnya di rumah ya, dan tempat pendidikan kedua dari rumah itu adalah sekolah. Itu maka, eee, kalau belajar itu memang tidak boleh ada tekanan yang sifatnya fisik ya, atau bullying ya, bullying. Bullying itu apa? Ya, bullying itu adalah mengolok-olokkan ya, mengolok-olokkan seseorang, banyak ya yang bullying itu. Nah, kita harus tahu dulu ya definisinya supaya kita paham. Definisi SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, tuli dan berbudaya di lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak-anak, perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, seperti mendukung partisipasi anak, terutama dalam pencernaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, mekanisme, dan pengaduan. Ya, gitu. Nah, jadi anak belajar baik di rumah ataupun di sekolah itu ya, tidak boleh ada tekanan-tekanan yang sifatnya fisik. Itu Islam sudah mengajarkannya, bahwa ketika anak disuruh beribadah ya, usianya di bawah 7 tahun, maka, dikasih tahunya sama apa, sama ucapan ya, ucapan, pembicaraan. Ya, itu di antaranya. Satu aja dulu itu, jangan banyak-banyak lah, jangan tapi ada hal yang fisik, tapi tidak ini ya, fisik juga. Tapi yang penting mengingatkan orang tua dan guru juga mengingatkan terhadap anak gitu ya, itu. Yang selanjutnya, anak belajar itu harus senang ya. Nah, dalam artian senang itu berarti baik di rumah ataupun di sekolah, salah satunya ya, baik dari prasarana dulu itu kita harus bersih ya. Bersih dari apa? Dari sampah ya, dari asap gitu kan. Nah, itu yang paling penting, terutama yang lebih bagus itu pakai parfum ruangan ya, pakai parfum ruangan itu sebagai terapi ya. Begitu pula di zaman sekarang, zaman pandemi itu harus segar, selalu segar ya udara itu. Maka harus pakai parfum ruangan itu ya. Bersih, aman, ya. Aman itu tidak ada gangguan-gangguan yang sifatnya mengancam ya, mengancam, pribadi ya, pribadi. Jadi ketika kita, lagi belajar, itu banyak gangguan dari teman yang sifatnya mabok dan sebagainya kan gitu ya. Kita punya teman pasti bermacam-macam ya di lingkungan keluarga itu, di lingkungan itu ada pemaboknya, ada pemalaknya dan sebagainya lah gitu ya, lingkungan itu sangat gitu ya. Yang kedua ramah ya, ramah itu ya. Bagaimana itu ramah ya? Ramah itu bisa dengan ucapan, bisa dengan senyuman ya, ramah itu. Dan tidak pendendam ya, itu ramah gitu. Tidak jaim ya ketika belajar itu kan. Itu salah satunya anak bisa senang belajar. Indah ya.
Sesuatu itu memang harus indah ya. Harus indah. Ada indah pada waktunya ya. Ketika kita belajar bersulit-sulit, berpayah-payah, terus di masa pandemi ini harus selalu daring, banyak mengeluarkan kuota ya itu. Tapi akan indah pada waktunya. Jadi ya setiap anak itu pasti mengalami, termasuk orang tua juga. Ketika orang tua merasakan bagaimana pembelajaran di rumah anaknya ya, itu sudah jenuh sangat sekali ya di rumah itu, jenuh. Jangankan kalian hidup sadayana, Bapak juga merasakan karena punya anak gitu ya. Beda dengan tatap muka langsung ya, beda dengan tatap muka langsung ya, TM. Tapi di masa pandemi itu tidak boleh tatap muka ya, harus selalu daring ya. Tapi itu kan merasakan indah pada waktunya, akan mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak dirasakan oleh mungkin kakak-kakak tingkat kita yang SMA yang 3 tahun ke belakang, belajar di rumah. Inklusif ya, selanjutnya adalah inklusif juga tuh inklusif ya. Inklusif it Inklusif itu apa ya, inklusif itu apa, berdiam di ini ya, inklusif itu berdiam diri di dalam rumah ya, tidak tidak bersosialisasi dengan ini ya, dengan tetangga itu kalau belajar itu ya, masa daring itu ya. Ada eksklusif, ada inklusif ya. Inklusif siapa ya? Konsep inklusif itu ya. Jadi masa-masa pandemi ini belajar di rumah itu kayak mengasingkan diri, padahal bukan, karena itu adalah tuntutan zaman ya, tuntutan zaman. Sehingga ya bersalaman saja harus pakai sikut di masa pandemi ini. Tapi baguslah bagi kita ya, bagi kita mungkin Allah memberikan suatu apa ya, peringatan kepada kita sebagai ujian kepada kita supaya lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya anak-anakku sekalian. Terus sehat ya, harus sehat, dituntut harus sehat. Sebagai tulang punggung anak bangsa, tulang punggung agama, bahwa diharapkan anak-anak pemuda-pemuda ini ya, siswa-siswa ini ya, siswa-siswa ini itu masa usia 13 tahun ya, 13 14 keluar masuk SMA kelas 1 itu adalah masa-masa ya di mana sebagai tulang punggung lah, sebagai tulang punggung bahwa ya generasi penerus ini harus selalu sehat karena kalianlah yang akan meneruskan perjuangan ya orang tua, kakak-kakak kalian gitu ya. Karena kalau anak mudanya tidak sehat, rapuh, maka negara itu akan ambruk ya tanpa pemuda itu. Maka diharapkan kalianlah yang apa, yang harus garda terdepan itu, maka harus selalu sehat ya. Karena sehat itu adalah merupakan modal utama ya. Yang kedua adalah kekayaan ya, atau uang lah. Kita punya uang banyak tapi kalau tidak sehat nonsen ya, sama dengan bohong. Tapi kedua-duanya sehat, punya uang ya, kekayaan itu lebih baik. Allah menyarankan seperti itu. Karena eh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Itu kebaikan-kebaikannya itu kan salah satunya adalah bagian daripada sehat hasanah. Yang kedua asri ya. Asri itu adalah merupakan kelanjutan dari bersih ya, enak dipandang asri itu. Kalau kita memandang alam itu hijau ya, teduh itu asri ya. Sehingga enak bagi kita, nyaman kita untuk sekolah itu. Tapi kalau sekolahnya acak-acakan, di rumahnya acak-acakan, tidak nyaman itu ya bagi kalian. Mungkin kalian tidak akan betah di rumah itu ya. Itu tidak akan betah. Di sekolah begitu juga tidak akan betah. Karena dapat dirasakan ketika TM dengan anak-anak
guru-guru atau kalian juga melihat ruang kelasnya atau halamannya atau ruang depannya itu, tidak nyaman, maka tidak betah di ruang kelas. Tapi kalau betahnya ditata dengan sedemikian rupa oleh kalian, nanti ketika mungkin mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mudah-mudahan ya, daring ini atau masa pandemi ini ya, COVID-19 ini, mudah-mudahan di bulan ini pengennya berhenti gitu ya. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu di antara kalian doanya ada yang diijabah ya, gitu. Sehingga bisa, mewarnai terhadap semua ya, kita semuanya, itu karena berkat doa kalian. Itu nyaman juga sama ya. Nah itu ya. Ya yang diharapkan oleh, bapak-bapak, ibu-ibu, guru sekalian bahwa anak-anak, di masa pandemi ini ya, bisa, menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan. Karena bukan kahayang kita ya, bukan keinginan kita untuk seperti ini. Sehingga, sekolah ramah anak ini ya, karena di masa pandemi ini ya, bukan saja ketika TM ya tatap muka, tapi ramah itu baik di rumah juga mungkin karena situasi yang kondusif di rumah akan menimbulkan anak nyaman belajar ya. Terus, terdapat bimbingan orang tua ya, yang diharapkan ada bimbingan orang tua, jangan dilepas begitu saja. Nah, malah anak-anak, siswa-siswi sekalian meminta kepada ya, kepada orang tua ketika ada hal-hal pemahaman materi yang disampaikan oleh guru lewat daring, itu bisa dibimbing oleh orang tuanya, ya. Bagaimana caranya lah gitu ya. Jangan sampai mengabaikan orang tua atau kita tidak meminta kepada orang untuk membimbingnya. Karena ini dilindungi oleh sekolah atau sekolah ramah anak ini dilindungi oleh undang-undang ya. Jangan asal-asalan dibuat oleh pihak sekolah, tapi ini adalah dibuat oleh undang-undang, oleh para pakar dan berlaku seluruh Indonesia ya. Sekolah ramah anak ini bukan saja di kita ya, tapi harus diterapkan ya. Nah ini latar belakangnya ada Kepres ya, kelihatan ya? Kelihatan Kepres nomor 36 tahun, garing 1990 tentang ratifikasi KHA, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ya. Ada? Ada nggak? Nggak ada? Ada ya? Nah jadi dilindungi kalau misalkan ada ketidaknyamanan di suatu lingkungan atau rumah atau sekolah, itu udah dilindungi oleh undang-undang ya, oleh undang-undang Dignas. Nah itu ya diantaranya. Terus kita lewat sajalah, kita maju ke cuman segini. Hmm, oh gitu ya. Nah sekarang ada anak Indonesia tahun ini contoh ya, contoh yang dulu anak Indonesia tahun 2018 ya. Anak Indonesia tahun 2012 itu yang membahas tentang anak didik ya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya. Tentang perlindungan anak. Anak seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan itu harus dilindungi ya. Karena banyak ya gini, anak anu dina nyerobeuteun keneh nya, tapi kadang-kadang, suka oleh orang tuanya ya atau orang tuanya oleh suaminya, oleh bapaknya, itu karena terjadi kekerasan ya, terjadi kekerasan terhadap orang tuanya atau oleh bapaknya.
Atau anak sebaliknya yang sudah masuk dari usia setelah lahir sampai usia 18 tahun, termasuk mendapatkan kekerasan, gitu ya. Itu dilindungi ya. Termasuk terus ada prinsip-prinsip sekolah ramah anak ya. Nah, prinsip-prinsip sekolah ramah anak itu adalah pengelolaan yang baik, ya, pengelolaan yang baik, gitu ya. Pengelolaan yang baik itu baik dari pihak sekolah, pihak siswa juga sama ya, harus saling mendukung. Terus tidak ada diskriminasi ya. Sekolah ramah anak ini tidak boleh ada diskriminasi. Abong-abong, misalkan siswa A adalah anak petani, ini adalah anak pejabat, itu tidak boleh. Sama kalau semuanya di sekolah pemerintah, itu tidak boleh ada diskriminasi. Ya, diskriminasi itu adalah membeda-bedakan si A dengan si B itu tidak boleh. Ya, terus ada lagi anak misalkan tukang beca ya dengan anak pedagang tidak boleh juga, anak guru dengan anak petani tidak boleh juga, tidak sama kalau ketika mengapa? Karena prinsipnya pemerintah adalah sekolah ke instansi pemerintah, ke dunia pendidikan. Coba siswa masuk sekolah pasti ada yang beda nggak ketika SMA memakai pakaian seragamnya? Ada yang non putih abu nggak? Enggak ya, pasti putih abu semuanya, gitu kan. Nah itu ya, putih abu semuanya. Terus sepatunya juga sama ya, harus hitam, tidak boleh ada yang berwarna-warni, gitu kan. Misalkan si A pakai sepatunya adalah biru, si B pakai sepatunya merah, si C sepatunya adalah pakai putih, nggak boleh. Tapi semuanya adalah harus memakai sepatu hitam, gitu ya. Itu jadi makanya semuanya anak tidak boleh dibeda-bedakan. Tapi kalau dibeda-bedakan itu akan terjadi diskriminasi. Tapi suka nyeleneh di anak-anak ya, di siswa sekalian. Ya, ketika sekolah membuat aturan secara nasional harus memakai pakaian hitam atau sepatu hitam. Ternyata ada yang memakai pakaian biru. Pak, cenah da abdi mah tukang dagang nage masih teh warna biru, tukang dagang mah make hayang payu. Ya, kan orang harus pinter memilah dan memilih gitu ya, gitu. Nah, suka ada yang nyeleh anak-anak ya. Kaos kaki misalkan ada yang putih, ada yang memakai hitam, ya. Terus rok misalkan ada yang dirempel, ada yang tidak, itu kan seharusnya yang dirempel itu tidak boleh dipakai ya. Nah itu ya. Jadi kita harus sekolah ini, sekolah memberikan itu harus diikuti ya, karena itu aturan. Masuk ke sekolah ini, maka harus diikuti aturannya. Selanjutnya adalah prinsip sekolah ramah anak adalah hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Nah, harus ditunjang, ditopang perkembangan kehidupan, baik di lingkungan, baik di sekolah, ya, baik di sekolah. Anak itu harus ditopang, ya. Ditopang naon? Dimotivasi lah, ya. Dimotivasi bagaimana belajar yang baik, bagaimana untuk meraih nanti cita-cita itu harus di ini, gitu. Terus partisipasi anak, ya. Siswa juga harus berpartisipasi, ya, dalam menyelaraskan atau menerapkan sekolah ramah anak ini, ya. Anak juga harus mendukung, siswa juga harus mendukung, ya. Apa yang diberikan aturan-aturan di sekolah itu maka anak juga harus ikut mendukung. Nah, kalau sebaliknya anak tidak bisa mendukung, maka berarti anak itu tidak siap sekolah di sekolah yang sudah ditentukan ketika kita masuk ke sekolah tertentu lah gitu ya. Nah itu.
Pasti semua sekolah semuanya secara nasional seperti itu menerapkan, harus ikut aturan sekolah yang sudah ditentukan secara nasional, gitu ya. Untuk apa itu adalah untuk disiplin ya, untuk disiplin ya, kepentingan terbaik siswa, ya, kepentingan terbaik siswa. Di mana kepentingan terbaik siswa ini adalah akan menelorkan, akan menghasilkan nanti anak-anak yang berbudi pekerti ya, yang, baik dan memberikan apa, ke mana-mana anak ini adalah mempunyai akhlak. Ketika menjadi pejabat, menjadi petani, menjadi pedagang, tidak bermoral bobrok. Banyak ya, sekarang sudah kelihatan ketika anaknya tidak disiplin dari semenjak dini, ya, itu dan tidak ikut aturan-aturan, tidak disiplin, maka ketika dia menjadi pejabat adalah menjadi pencuri pejabatnya itu, menjadi korup ya, gitu kan. Itu karena harus kita dimulai dari hal-hal yang kecil itu ya. Nah, sekolah ramah anak ini akan menghasilkan siswa-siswa terbaik ya, di masa yang akan datang. Bapak suka termotivasi ketika melihat di YouTube atau di internet ya. Bapak suka melihat dari keluarga terbelakang, keluarga kecil, bukan lagi pas-pasan itu. Hidupnya juga ngontrak, ayahnya adalah seorang tukang beca, tapi anaknya menjadi ABRI, masuk di Akmil, kelas elit itu, masuk di Akpol, itu anak tukang beca, ya. Di orang ada nggak anak tukang beca? Enggak ya, di kita tidak anak tukang beca, tukang Arabmet pun tidak ada, tapi rata-rata adalah tukang kuli ya, kuli lah, kuli bangunan itu sangat terhormat sekali Neng, ya, sangat terhormat sekali, ya. Itu. Kalau di Jawa itu banyak orang yang berhasil itu bukan dari kalangan menengah ke atas, tapi dari kalangan menengah ke bawah terus ya. Hidup juga ngontrak. Ada satu kisah juga, anak anak tukang tambal ban. Betul ini. Ini anak perempuan masuk ke polisi, ya, masuk ke polisi. Nah itu. Padahal secara hitung-hitungan ya, secara hitung-hitungan Abuska polisi itu, Abuska ABRI itu harus mengeluarkan biaya berapa? Tapi itu anak seorang petani, ya, anak seorang tukang tambal ban, anak seorang tukang beca ya, gitu. Itu sehingga di sini adalah guru-guru, bapak-bapak dan ibu-ibu adalah ingin mencetak kalian menjadi manusia yang berperilaku atau mempunyai akhlak di mana kalian itu adalah menjadi seorang baik penjabat, pedagang, petani ya, gitu, tukang kuli juga. Kalau mempunyai akhlak itu insya Allah hidupnya akan mulia, gitu kan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, kita lanjut ke hak-hak aja lah ya. Karena untuk mempersingkat waktu, hak-hak anak ya atau anak mempunyai hak ya. Di mana mempunyai anak ini mempunyai hak di masa dia masih taraf pelajar ya, masih taraf pelajar. Mungkin bisa dari usia dini gitu ya. Tadi kalau yang dijelaskan tadi adalah dari mulai dibuai juga mungkinnya, terus hak perlindungan anak juga dari masih di kandungan itu harus dilindungi. Terus sekarang adalah ketika lahir anak mempunyai hak ya, yang harus dilindungi itu hak bermain, ya, berkreasi, berpartisipasi,
berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan. Bebas melakukan kegiatan agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. Nah, di masa-masa produktif sekolah, anak-anak itu karena kita ya, makanya sekolah itu wajib ya, tapi di dalam, pendidikan itu, di dalam belajar itu ada bermain ya. Bermainnya itu adalah tergantung lah ya, variatif, bisa di waktu istirahat, bisa di waktu belajar dengan guru, itu bermain ada ya, posisi-posisi bermain supaya tidak jenuh ya. Kalau monoton belajar, anak tidak akan betah dan guru juga tidak sama juga ya, merasa dalam dirinya itu mungkin apa yang disampaikan oleh kita itu benar enggak ya, kan gitu ya. Jenuh akan melalui jenuh ya, merasa kejenuhan itu. Harus berkreasi ya, berkreasi juga. Anak-anak dituntut berkreasi ya. Berkreasi itu menampilkan ya, mungkin hobi-hobi ya yang bisa disampaikan melalui musikalisasi, puisisasi ya, itu. Banyaklah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah anak-anak mempunyai hak adalah untuk berpartisipasi dalam momen-momen tertentu baik di sekolah ataupun di masyarakat juga ya dituntut berpartisipasi ya, berpartisipasi. Entong we eta mah budak eta mah kitu geuning nya, engko sakola tapi kurung batokeun, murengkeun we di imah cicing. Mun di sakola cicing we si betemnya, itu nggak boleh seperti itu. Kita harus aktif karena kita mempunyai hak yang sama sih, ya, antara tadi di sekolah itu tidak bisa dibeda-bedakan, sama haknya itu, baik si miskin maupun si kaya, pejabat, petani, pedagang itu, sama ya, gitu. Maka kita jangan sebagai siswa, tapi punten ya kalau misalkan ada yang kehidupannya kurang beruntung, itu jangan minder, malah orang yang berhasil itu seperti itulah, ya. Itu anak diberikan hak bebas untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, ya. Terpisahkan misalkan, karena apa, jadi TKW ya, TKI ke luar negeri, itu misalkan, atau gimana lah itu ya, banyak lah itu ya, yang mendukung terhadap, orang tua dengan anaknya terpisahkan. Bebas melakukan kegiatan agamanya, ya, keagamanya. Alhamdulillah di kita ya, semuanya adalah dari mulai berdiri di SMA ini ya, sampai sekarang siswa itu dan gurunya tidak ada yang berbeda agama, ya. Semuanya agamanya sama. Kalau di perkotaan itu ada yang Kristen mungkin, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Sehingga di sekolahnya itu ada pura, ada kelenteng, ada masjid ya. Ya. Kalau di kita tidak ada, alhamdulillah 100% agama Islam. Bebas berkumpul. Nah, tanda kutip bebas berkumpul itu ya. Kalau zaman sekarang itu memang dilarang ya kalau berkumpul. Ya berkumpulnya itu tanda kutip lah. Seperti ini kan juga sama mungkin dalam kegiatan anak itu di rumahnya ada yang berempat, ada yang berlima berkumpul ya, gitu ya. Bebas berserikat ya, berserikat, ya. Terus hidup dengan orang tua juga, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, anak itu harus ditopang, dimotivasi, jangan dibully, ya. Jangan dibully. Mentang-mentang, hidung si Aa mah pekek, demes, hidung si Neng mah naon, busekel, pernekel, nggak boleh itu, ya. Terutama kalau kita menjelek-jelekan, ya, teman kita atau termasuk kita dijelekan oleh orang, nggak boleh itu ya. Karena kita edek leutik, edek gede, edek pusekel, edek geulis, dek teu geulis, itu kan ciptaan Allah yang tidak boleh diejek. Maka keluarlah undang-undang tentang bullying. Teu meunang ngejek orang lain, malah harus memotivasi ketika kita punya teman ada kekurangan baik dari fisiknya, dari itu, dibantu dibantu ya, dibantu oleh kita. Karena, eee, Islam menyarankan wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Harus saling menolong antara umat Islam itu, ya. Jangankan mungkin
bukan saja dengan orang Islam, dengan orang lain juga ketika kita punya teman non-muslim, ketika dari hal-hal yang tertentu itu harus dibantu oleh kita, ya, gitu. Terus, anak itu semenjak lahir juga harus dilindungi ya, oleh orang tuanya oleh orang tuanya itu. Jangan mendapatkan yang tidak semena-mena itu kan. Termasuk harus mendapatkan nama yang bagus ya. Nama itu ya yang bagus. Karena nama itu adalah merupakan doa dan akan menjadikan kepedean terhadap orang itu atau siswa itu. Identitasnya, ya, kewarganegaraannya, pendidikannya itu harus diraih setinggi mungkin ya, gitu kan. Terus diberikan informasi-informasi ya. Nah, sekarang kan media informasi yang sangat masuk ya ke Indonesia termasuk ke dalam diri kita ya setelah dibuka website itu oleh pemerintah lewat Google itu hayang naon urang di dinya nya, kan itu. Sagala rupa oge aya kan gitu. Nah, cuman kita harus bisa memfilterisasinya. Karena kita dididik oleh orang tua ya, dididik oleh guru itu adalah harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan di dalam gadget ya ini, HP ketika buka braille teh rupa-rupa. Nah, makanya kita harus bisa memilah dan memilih. Nah itu informasi baik yang harus diberikan, harus bisa memilih siswa ya, dan mungkin yang diinformasikan dan guru itu adalah sebagai apa ya, agen informasi. Guru itu sebagai agen informasi sebetulnya, yang paling utama. Yang kedua adalah guru. Kadang-kadang anu teu apal di orang tua, cek guru mah apal, kan gitu ya. Kadang-kadang ketika, guru memberikan informasi kepada siswa, ketika, "Pak naon ieu teh?" Informasi itu da "Deuing bapak oge teu apal," cenah gitu kan. Nah itu, guru itu adalah lebih dulu ya tahu gitu ketimbang orang tua. Cuman orang tua mungkin tinggal apa, bukan meluruskan ya, artinya mensinkronkan gitu kan, supaya tidak terjadi diskomunikasi antara informasi yang diberikan oleh guru gitu kan. Terus ada lagi standar kesehatan yang paling tinggi. Nah ini anak juga harus mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi ya. Kudu diperhatikan lah ya, baik oleh orang tua, ku guru ge sami nya, pasti diperhatikan itu kesehatan yang paling tinggi. Kenapa? Ketika anak masuk, ketika anak tidak masuk, ketika anak, mengalami perubahan di dalam kelas, ya, di lingkungan sekolah, pasti, guru akan menanyakan latar belakang anak ini. Ini akan disarankan seperti ini seperti ini seperti ini. Nah itu ya, termasuk orang tua juga harus memberikan, ya, kesehatan paling tinggi kepada anaknya. Karena terasa ya oleh bapak sendiri ketika mempunyai anak, di masa pandemi ini terserang batuk, merasa kekhawatiran itu sangat tinggi sekali ya, kekhawatiran di dalam diri bapak itu sendiri. Sok sieun sok sieun sok sieun, nah itu. Sehingga anak disarankan ke dokter ini dan ya harus ini diberikan informasi. Selanjutnya adalah anak itu, siswa didik itu harus diberikan standar hidup yang layak. Ya, nya meureun standar hidup yang layak itu sesuai dengan kemampuan orang tua. Aya orang tuana misalkan kelas menengahnya ke bawah ya harus menyesuaikan, kelas menengah, kelas atas harus menyesuaikan. Jangan ayeuna, naon gitu, nahap-nahapkeun maneh ya, untuk, menjadi standar hidup yang lebih tinggi. Itu, nantinya akan menjadi negatif, akan jadi salah kaprah karena, eee,
tidak memahami kemampuan orang tua. Lamun orang tua biasanya yang gini ya, standar hidup, anak sekolah lah gitu ya. Biasana lamun ayeuna urang sakola radius meternya itu 8 kilo, misalkan diberikan itunya 20.000, ya secukup-cukupnya 20.000, jangan minta 30.000 ya. Kalau sekarang misalkan kita ke sekolah dari rumah cuman 500 meter, ya walaupun standar hidup orang tuanya adalah menengah lah gitu ya, kita dikasih itu oleh orang tua ya, dikasih uang oleh orang tua misalkan 10.000 atau 15.000, kita ya tabungkan saja kan itu ya, jangan dihabiskan karena itu adalah, salah satu kita harus paham lah terhadap, standar hidup yang layak itu bagaimana ya. Iya, selanjutnya waktunya habis? Oh ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kewajiban siswa atau anak ya. Nah ini di dalam buku PAI ini ya, kelas 11 mungkin di SMP juga ada ya, PAI, di kelas, 2 gitu ya, di kelas 2, kelas 7, kelas 8 ya. Kewajiban anak, kewajiban siswa, satu hormat pada orang tua, wali, dan guru. Itu kan. Hormat pada orang tua, wali, dan guru. Ada hadis dari Rasulullah SAW bersabda, birul birul walida apa ya itu hadisnya? Ridullah biridul walidain, wasuhtullahi bisuhtul walidain. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Kalau murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Maka kudunya hormat, patuh, taat kepada orang tua. Terus wali, wali teh siapa? Wali teh bisa tua, bisa bibi, bisa aki, bisa nini, bisa paman ya. Itu wali. Dan guru, awas, jangan menyia-nyiakan ketiga-tiganya, orang tua, wali, dan guru. Salah satunya disia-siakan oleh anak, maka bukan nyupat aja, artinya kan gitu ya. Tidak akan barokah lah ilmunya, walaupun dia adalah pintar, cerdas, dan sebagainya, tapi tidak menghormati ketiga ini, ke orang tua, ke wali, ke guru. Ya, itu. Banyak orang yang ilmunya tinggi, tapi teu manfaat ya, teu manfaat. Itu kan mun kaluhur mah teu naon, teu sirungan, kahanap teu akaran, gitu kan. Lamun boga duit teu oleh teu cukup weh kan gitu nya, gitu. Padahal urang teh geus ditakar sakitu, gitu kan. Nah itu supaya kenapa? Itu doa orang tua itu kuat, doa wali kuat, doa guru itu kuat. Padahal tidak ada sama sekali guru, orang tua, wali yang tidak mendoakan ketidakbaikan, tapi semuanya edek cacah kuricakan, dek anak pejabat, edek anak tukang ngaramet, edek tukang dagang, edek tukang petani, ku guru mah, ku kolot, ku wali, moal aya nu dibeda-bedakeun, tetep didoakan yang sama, hayang berhasil. Karena apa? Keberhasilan anak itu adalah keberhasilan orang tua, keberhasilan wali, keberhasilan guru, ya. Kadang-kadang di dalam hati kita ya ketika, eee, orang tua tidak berhasil terjadi kekecewaan. Nah, jadi naon, terimbas oleh westernisasinya anak teh, rambutna pirang, padahal bapak teh teu kurang-kurang nyakolakeun ka ujang teh, hayang sina pinter jeung sajabana. Tapi ternyata pergaulan, rambut, dan sebagainya, itu kan sudah melukai hati orang tua dan guru ya, yang mendidik kita. Terus selanjutnya adalah kewajiban anak itu adalah mencintai keluarga. Sebagai garda terdepan Jang dalam bidang keamanan itu anak itu, pemuda itu.
Ketika ada ancaman dan sebagainya itu yang membela pasti anaknya dulu, ya. Terus harus mencintai masyarakat dan harus menyayangi teman, gitu ya. Enggak 1 jam kan? Ya. Ya, mencintai tanah air ya, tuh. Yang poin ketiga adalah mencintai tanah air ya. Hubul waton minal iman, mencintai tanah air, mencintai bangsa, mencintai negara. Itu adalah bagian dari konsep Islam yang dituangkan oleh Rasulullah bahwa di mana kita berpijak, kaki berpijak, maka di sana langit harus dijunjung. Bumi harus dijunjung ya, langit dijunjung. Artinya harus mencintai tempat kelahiran kita, ya. Mencintai bangsanya, mencintai negaranya. Selanjutnya adalah kewajiban anak itu adalah menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Ya. Harus menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Baik itu di rumah ataupun di sekolah. Di rumah itu kewajiban orang tua ya, mengingatkan bahwa anak usia di atas usia 7 tahun harus diajarkan beribadah supaya naon, supaya lekat lah gitu, supaya naon gitunya, supaya kontinuitas tentang belang betong. Terus ayeuna meureun ketika masuk ke dunia pendidikan terutama ke SMA sudah disediakan prasarananya, tempat ibadahnya, ya, airnya, tempat MCK-nya, masjidnya, tempat masjid keputriannya, tempat masjid keputraannya sudah disediakan. Kita tinggal ada kemauannya. Dan itu adalah ibadah itu merupakan kewajiban bagi umat yang menganutnya, terutama kita adalah beragama Islam, gitu. Selanjutnya adalah melaksanakan etika akhlak yang mulia, ya. Oh, dilindungi juga ketika anak yang beretika, yang berakhlak, yang mulia itu dilindungi ya oleh pasal 19 Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak. Ya. Nah, artinya begini, ketika anak berakhlak baik, berakhlak mulia, nu ditanya saha, kan itu ya. Pasti yang ditanya itu orang tuanya. Ya, anak saha eta, gitu ya. Pasti yang ditanya itu adalah eh, orang tuanya. Yang kedua, sekolahnya di mana? Pasti akan ditanya itu oleh masyarakat itu. Cerdasnya gini saya tamah, pantes bapak anak atuh kan itunya gitu. Sekolahnya di mana? Oh, di SMA Negeri 1 Sindangkerta, pantesan karena ditunjang oleh fasilitas. Kan gitu kan? Sarana ibadahnya, pendidikannya dan sebagainya, internetnya dan sebagainya, guru-gurunya berkualifikasi kan itu kan. Nah itu akan terbawa itu harumnya. Tapi sebaliknya, kalau anaknya beretika sebaliknya, ya, atau berakhlak mazmumah, mazmumah, akhlak yang jelek, sarua bakal ditanya orang tuanya, anak saha eta, anaknya siapa itu? Ah, pantes we kan gitu ya. Gitu. Sekolah tuh ke sekolah pantes we kan gitu. Nah, itu akan berafiliasi akan itu orang tua akan dibawa-bawa ya. Nah, itu. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Makanya kita harus berbuat baik, lanjut ya. Peranan anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya ya. Itu sebagai pelopor tadi yang sudah di ini sebagai agen perubahan, sebagai garda terdepan, anak itu ya. Nah, di keluarga adalah sebagai tamengnya kan itu ya garda terdepan ketika ada sesuatu kan pasti yang ke depan itu adalah anaknya dulu kan gitu ya. Ketimbang orang tuanya. Oh, nek ku abdi Pak, nu gitu-gitu wae mah urang hadapi kan gitu ya. Itu saking itunya gitu. Tapi kalau sebaliknya anaknya loyo, itu kan. Itu ya terlibat aktif baik dalam bidang sosial dan sebagainya gitu kan.
Itu lebih bagus ya. Selanjutnya kita langsung ke peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Nah, ya. Peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Ikut terlibat dalam oh bukan ini ya, lewat. Peran peserta didik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak. Menerapkan kebiasaan peduli dan mencintai lingkungan itu harus dibiasakan ya. Menerapkan kebiasaan peduli dan mencintai lingkungan. Nah, setelah adanya gadget ya, diserang oleh dunia maya, sekarang ini kita anak-anakku sekalian ya menghimbau Bapak itu jangan sampai tidak peduli ya, karena kita ketika ada seorang guru, orang tua, teman menyapa kalian itu ketika kita memegang gadget itu suka tidak menghiraukan ya, suka tidak menghiraukan. Hare-hare we, onsen we karena HP kan gitu ya. Itu harus menerapkan kebiasaan peduli dan mencintai lingkungan. Nah, mencintai lingkungan itu seperti apa ketika ada kerusakan, ada yang merusak itu, tadi harus peduli ya. Terus harus berperan aktif dalam gerakan mewujudkan ya sekolah ramah anak juga gitu ya. Tuh, ya terus serta melakukan kampanye wajib belajar kepada ya mangga ya siap. Serta melakukan kampanye wajib belajar kepada warga di sekitar sekolah. Aktif terlibat dalam proses penyusunan enggak itu ya. Memahami hak dan kewajiban sebagai anak dan sebagai peserta didik. Membiasakan proses diskusi dalam pembelajaran ya. Jangan tadi diam saja di dalam kelas itu. Harus aktif ya sebagai tutor sebaya untuk kampanye anti rokok dan nafsa. Ya. Sekarang anak sudah gandrung ya merokok. Gandrung baik di rumah ataupun di sekolah juga banyak melihat anak-anak ya. Nafsa ya, nafsa itu adalah narkoba lah ya. Narkoba. Sering anak-anak yang itu ada anak-anak yang memakan, meminum eksimer ya, diantaranya itu seperti pel yang kuning itu ya, seperti pel obat tidur itu, Napsa ya. Banyak tapi jenisnya, mungkin minuman juga ada dan sebagainya ada juga. Terus harus memahami dan mengikuti secara sungguh-sungguh ya, latihan pengurangan resiko bencana PRW. Biasanya di sekolah itu memang ada ya, diterapkan hal seperti itu ya. Menerapkan dan mengajak teman-teman lainnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, PHBS di sekolah. Itu harus menjadi agen terutama mungkin OSIS ya. OSIS itu adalah merupakan agennya kebersihan yang bisa mencontohkan kepada teman-teman sebayanya atau ke adik-adik kelasnya. Mengembangkan sikap toleransi beragama dalam pergaulan antar teman. Ya, harus itu ya. Karena mungkin di dalam satu agama juga banyak ya yang perbedaan sedikit-sedikit. Menerapkan komunikasi dan dialog yang baik dengan pendidik dalam proses pembelajaran. Itu suka ada yang celetak-celetuk ya, itu jangan dibiasakan juga, itu biasanya kalau mungkin kebiasaan dari lingkungan, dari rumah itu juga anak kan suka ada yang celetak-celetuk ya. Ikut terlibat dalam kegiatan bermain dan berolahraga serta memanfaatkan waktu istirahat dengan melaksanakan hal yang positif. Itu sudah disediakan ya di sekolah SMA Negeri 1 Sindangkerta sarana prasarana nanti ketika ada di video ya, di video nanti eh, ketahanan sekolah atau Wiyata Mandala ya, di sekolah itu akan diperlihatkan kepada kalian, itu begitu hebatnya sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Sindangkerta, termasuk gor bulu tangkis dan sebagainya, ruang olahraga, ruang bola basket, dan sebagainya ada. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, ya di Bandung Barat itu cuma Sindangkerta lah yang sudah punya itu ya fasilitas olahraga untuk keberlangsungan menyalurkan hobi kalian. Oh ya satu. Ya, itu ya. Nanti akan Wiyata Mandalanya mungkin oleh panitia akan di video nanti diperlihatkan kepada kalian.
Peran serta pendidik selanjutnya, peran peserta pendidik dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Ya, harus disiplin, harus kreativitas, harus berbudaya, mempunyai seni lah gitu ya. Mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak juga, diselaraskan dengan program pencegahan di lingkungan pendidikan. Terus memahami tentang bahaya, terus mengingatkan teman. Nah itu ya, mengingatkan teman yang melakukan hal yang tidak benar itu. Kita wajib itu ya hukumnya, ya mengingatkan antara teman ya, dengan teman itu wajib hukumnya. Selanjutnya adalah, nah itu tadi sudah dibahas ya, ada tindakan-tindakan bullying ya, tindakan-tindakan bullying yang tidak diperbolehkan, baik di lingkungan anak dan sebagainya. Salah satunya adalah ada bahasa-bahasa gosip, celaan, ya, fitnah, ancaman kekerasan, julukan nama-nama yang jelek, mengejek, ya. Terus pernyataan bernuansa ajakan seksual, gitu ya. Itu sudah jelas melanggar aturan-aturan norma-norma keagamaan dan undang-undang tentang anak ya itu di Indonesia. Selanjutnya, hmm, ada bully rasional ya, tindakan merundung atau bully punya banyak wajah. Salah satunya adalah bully rasional yang tidak mudah diidentifikasi seperti bully verbal. Tuh tadi Bapak sudah membahas ya. Eh, itu artinya ketika anak diciptakan oleh seseorang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, ya dengan ada kekurangan kita dibullying itu nggak boleh itu verbal kan gitu ya. Pengucilan juga sama. Terus tentang bully yang lainnya ada bully di ruang cyber. Ruang cyber ya di HP lah cyber itu ya, dunia maya. Mengirimkan pesan negatif di media sosial ya. Suka ada anak-anak sekalian ya, bahasa-bahasanya bikin merinding ya, bikin merinding. Gitu ya. Itu tidak boleh ya, mengirimkan voicemail ke kejam ya, voicemail kejam. Voicemail kejam juga suka ada itu ya. Kalau di Facebook mengirimkan email negatif terus menerus juga ada. Membuat situs memalukan bagi korban juga ada. Menggunakan akun palsu menyerang media sosial juga banyak sekarang itu. Itu ya. Sehingga dengan undang-undang ITE maka itu akan akan dihukum ya seperti itu. Terus dampak bullying atau perundungan pada korban mengalami kesakitan fisik dan psikologis ya. Biasanya ini adalah eh, berkelahi ya, mengalami kesakitan fisik dan psikologis itu. Tadinya misalkan berkelahi antara anak dengan anak, anak didik ya. Salah satu anak didiknya itu karena sudah mengalami tekanan psikologis tidak mau lagi sekolah itu. Terus kepercayaan diri menjadi menurun karena ada tekanan, malu itu juga sama ya. Karena orang pasti yang berkelahi itu pasti akan punya rasa malu ya. Terus ada yang trauma atau depresi ya. Akan depresi ya. Depresi itu artinya sedikit kegilaan lah. Terus serba salah, takut ke sekolah, menjadi fobia ke sekolah teh sieun, ya. Terjadi ketakutan, prestasi menjadi menurun ya. Terus pulang ke rumah mengisolasi diri dari teman, dari keluarga, di sekolah juga mungkin akan mengisolasi diri, menderita ketakutan sosial, kecenderungan ingin bunuh diri itu akibat dari dampak bullying ya, sangat besar sekali ya. Terus dampak negatif bullying pada yang lain ya, pelaku akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Ketidakdewasaan berpotensi lebih besar untuk menjadi pelaku kejahatan dan akan bermasalah dalam fungsi. Saksi mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis. Ya itu ya, tinggal dilihat aja ya. Kita lanjut ke
Iya. Nah, ya, mekanisme pengaduan di SRA, Sekolah Ramah Anak, tinggal dibaca saja ya, dibaca, nanti baca silakan. Nah, tip belajar gembira di rumah ya, selama pandemi COVID-19. Silakan untuk menciptakan ya, menciptakan atau melihat dari dunia maya, dari internet, bagaimana kalian mungkin lebih paham terhadap dunia maya atau internet, bagaimana supaya bisa menciptakan, belajar di rumah supaya nyaman selama pandemi. Mungkin yang sudah kita alami ketika kenyamanan kita belajar itu biasanya dibarengi dengan musik ya, baik itu musik barat, musik nasional, ataupun musik kearab-araban ya, nasyid itu. Tergantung hobinya, tergantung kesukaannya. Silakan ciptakan supaya nyaman belajar dan bisa bergembira lah. Tapi sekali-kali mungkin buat kejutan-kejutan yang kiranya dengan teman kalian berkomunikasi lah, bagaimana, belajar yang baik, terus dengan, guru pembimbing atau dengan wali kelas ya, dengan guru BP, minta saran lah kepada guru-guru itu supaya, belajarnya tidak terjadi kejenuhan selama pandemi COVID-19 di rumah ya, gitu. Nah, sebelum melakukan, pembelajaran di rumah ya, itu silahkan komunikasikan dulu dengan, guru ya, dengan guru materi apa yang bisa disampaikan, yang mau disampaikan. Kita siap menyerapnya. Dan supaya kita belajarnya, eee, betah dan senang, kita harus diawali dulu dengan ya biasalah kalau belajar itu diawali dulu dengan mungkin kalau guru mah assalamualaikum, waalaikumsalam, ada komunikasi terus selanjutnya diawali dengan bismillah ya, terus diawali lagi dengan doa, terus setelah pembelajaran selesai, seperti biasanya di sekolah, ditutup dengan doa. Mungkin kalau misalkan ada komunikasi atau Zoom meeting atau dengan apa, dengan guru ya, mungkin berhak ya anak juga meminta kepada guru yang bersangkutan pada waktu itu mengajarkan, "Wah yang ieu lah, hoyong istirahatlah atuh nyetel musik heula supaya suasananya, buyar," gitu kan, supaya tidak jenuh. Karena beda dengan belajar tatap muka di sekolah ya, pasti, eee, jauh sekali perbedaannya, gitu. Karena belajar sendiri itu tidak, tidak riang lah gitu ya, gitu kan. Selanjutnya, udah ya, kita ya itu aja yang Bapak dapat sampaikan, mudah-mudahan bagi kalian semuanya, siswa dan siswi ada manfaatnya, umumnya khususnya bagi Bapak yang menyampaikan ya. Mohon maaf bila ada yang disampaikannya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.